Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhul Islam, a'azzakumullah. Dalam kita sedang berpuasa, di sana ada perkara-perkara yang diperbolehkan untuk kita melakukannya, dan itu tidak termasuk pembatal puasa kata para ulama. Apa itu? Yang pertama yaitu bersiwak atau bergosok gigi. Bersiwak perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Laula an asyuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah." Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali hendak sholat, kata Rasulullah SAW. Dan Ibnu Umar disebutkan dalam satu riwayat Bukhari yang secara muallaq, beliau bersiwak di waktu pagi ataupun di waktu siang dan sore ketika sedang berpuasa. Karena ini perkara yang tidak ada larangannya. Walaupun itu dengan memakai odol, kata Syekh bin Baz diperbolehkan selama tidak ditelan. Kemudian yang kedua, perkara yang diperbolehkan ketika sedang berpuasa adalah mengguyur badan kita dengan air. Ketika kita sedang berpuasa, kemudian kita merasa panas badan kita, maka kita guyurkan. Maka itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Riwayatnya sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud bahwa Nabi SAW kana yasubbu ra'sahu bil ma'. Beliau mengguyurkan kepalanya dengan air ketika sedang berpuasa. Kemudian di antara perkara yang diperbolehkan ketika sedang berpuasa adalah mencicipi makanan. Kata Abdullah bin Abbas, la ba's an yadhuqal khal. Tidak mengapa seseorang, kata Ibnu Abbas, mencicipi cuka ataupun makanan ketika sedang berpuasa, selama tidak masuk ke dalam kerongkongan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa arda. Berarti ini menunjukkan bahwa ketika seorang ibu atau istri memasak dan ia ingin tahu apakah keasinan atau tidak, silakan dicicipi selama tidak sampai ke kerongkongan. Tapi kalau sudah ditelan maka itu membatalkan puasa. Di antara perkara yang diperbolehkan juga adalah memakai celak. Demikian pula obat tetes mata. Adalah Anas bin Malik, demikian pula Al-Hasan Al-Basri, demikian pula Ibrahim An-Nakhai memandang itu sesuatu yang diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak adanya dalil. Dan sudah kita ketahui bahwa tidak boleh mengatakan sesuatu itu membatalkan puasa kecuali dengan dalil. Dan tidak ada dalil. Kemudian di antara perkara yang diperbolehkan ketika sedang berpuasa apa ya akhi? Yaitu masuk di waktu pagi dalam keadaan masih junub, belum sempat untuk mandi. Mungkin misalnya ada suami istri yang bersetubuh di malam hari. Kemudian qadarullah mereka kesiangan, bangun pas subuh dan belum sempat untuk mandi. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga dan Abu Daud bahwasanya Rasulullah SAW pernah di waktu pagi belum sempat mandi dari junub, kemudian beliau pun segera berpuasa. Hal itu tidak membatalkan puasa sama sekali. Di antara perkara yang diperbolehkan ketika sedang berpuasa apalagi ya akhi, yaitu bercumbu dengan istri selama tidak mengeluarkan air mani, kata para ulama. Karena itu pernah dilakukan Rasulullah SAW. Ya, kata Aisyah, karena Rasulullah SAW yuqabbil imra'atahu wa wasa'im. Adalah Rasulullah SAW mencium istrinya ketika sedang berpuasa. Rasulullah SAW mencubui istrinya ketika sedang berpuasa. Walakinahu kana amlakukum li'irbih. Dan Rasulullah SAW orang yang paling kuat menahan kemaluannya. Maka dari itu ya akhi, bagi mereka yang tidak mempunyai kekuatan untuk menahan syahwatnya, jangan ia bercumbu dengan istrinya. Tapi apabila ia yakin dan mampu untuk menahannya, silahkan ia lakukan. Kemudian di antara perkara yang diperbolehkan ketika sedang berpuasa adalah ya akhul Islam, memakai minyak wangi ataupun minyak badan. Ataupun juga kata para ulama disuntik. Ya, suntikan-suntikan yang selama itu bukan memberi makanan pada badan, seperti infus. Maka infus membatalkan puasa. Adapun sebatas suntikan saja, maka itu diperbolehkan, kata Syekhul Islam Taimiyah. Nah, inilah beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama bahwa itu adalah
tidak membatalkan puasa. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Allah telah menundukkan apa yang ada di bumi untuk manusia, termasuk di dalamnya hewan dan tumbuhan. Hewan memberikan banyak manfaat bagi manusia, baik untuk dikonsumsi atau manfaat lainnya. Dari sekian banyak binatang yang ada di darat dan di laut, ada sebagian kecil yang Allah Ta'ala haramkan bagi manusia, sebagai ujian dari Allah kepada hambanya, dan tentu untuk kebaikan manusia juga. Di antara kriteria binatang yang haram dikonsumsi adalah karena kita dilarang membunuhnya. Binatang-binatang tersebut diantaranya semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Larangan itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas yang berbunyi, Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan: semut, lebah, hudhud, dan surat. Hadis riwayat Abu Daud. Larangan membunuh semut juga dikuatkan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Nabi tersebut lalu memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya. Tetapi kemudian Allah menurunkan wahyu kepadanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Selain 4 binatang tadi, ada juga katak yang Rasulullah sebutkan dalam hadis terpisah yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Utsman, bahwa seorang tabib bertanya kepada Rasulullah tentang katak yang dipergunakan dalam campuran obat. Maka Rasulullah SAW melarang membunuhnya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Nasa'i. Para ulama mencoba mencari-cari alasan kenapa binatang-binatang tersebut tidak boleh dibunuh. Ada yang mengaitkannya dengan sejarah para nabi dan rasul seperti hudhud dan semut. Ada yang mengaitkannya dengan manfaatnya untuk manusia seperti lebah. Namun banyak juga yang belum terjawab seperti burung surat dan katak. Dan memang hanya Allah yang maha tahu rahasia di balik larangan membunuh binatang-binatang tadi. Meskipun begitu, sebagian dari binatang-binatang tadi memang memiliki keunikan dan keistimewaan yang tidak dipunyai oleh binatang lainnya. Burung surat tidak terkait dengan kisah nabi tertentu ataupun khasiat yang berguna bagi manusia, sehingga tidak terlalu banyak yang bisa digali dari burung ini. Surat termasuk burung karnivora yang memangsa serangga kecil. Cara burung surat membunuh mangsanya tergolong sadis, karena tubuh sang mangsa akan digantung di dahan yang tajam dan tinggi. Setelah itu barulah ia mulai merobek dan mencabik-cabik tubuh mangsanya. Kadang tidak semua dihabiskan, sisanya dibiarkan tergantung sehingga dapat juga berfungsi sebagai simpanan makanan yang sewaktu-waktu dapat ia santap. Surat dalam bahasa Inggris disebut juga shrike. Dalam bahasa Indonesia, ada yang menyebutnya mirip burung tangkek. Surat merupakan salah satu spesies burung yang banyak hidup di Eurasia dan Afrika. Burung ini mendiami habitat terbuka, terutama padang rumput dan savana. Beberapa spesies burung surat yang hidup di hutan dengan habitat terbuka, beberapa spesies lagi berkembang biak di lintang utara selama musim panas, kemudian bermigrasi ke tempat yang lebih hangat ketika musim dingin tiba. Surat adalah burung teritorial yang menguasai wilayah tertentu yang juga memiliki pasangan. Burung surat menggunakan tempat bertengger yang tinggi dan mencolok sehingga mudah terlihat oleh hewan lain. Mereka dengan mudah dapat memantau mangsanya dan menegaskan kehadiran mereka bagi burung lainnya. Kenalkan burung hudhud.
Inilah salah satu binatang yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Hudhud adalah burung berwarna-warni yang memiliki ciri khas mahkota di kepalanya. Burung ini banyak ditemukan di Afro-Eurasia. Hudhud termasuk burung berukuran sedang dengan panjang sekitar 25-32 cm. Rentang sayap 44 hingga 48 cm. Burung ini sangat khas, memiliki paruh lonjong yang tipis dan berwarna hitam dan coklat kekuningan. Hudhud juga memiliki otot kepala yang kuat yang memungkinkan paruhnya dibuka ketika menyelidik ke dalam lubang tanah. Hudhud memiliki sayap lebar dan melingkar yang cukup kuat untuk terbang dalam migrasi antar benua ke arah utara. Hudhud memiliki karakter terbang yang bergelombang sehingga tampak seperti kupu-kupu raksasa karena sayap yang setengah menutup pada akhir setiap kepakan. Makanan hudhud sebagian besar terdiri dari serangga, reptil kecil, katak, biji-bijian, kadang-kadang buah-buahan. Sejak dulu burung hudhud memiliki hubungan erat dengan manusia. Pada masa Mesir kuno, hudhud dianggap suci dan banyak ditemukan gambarnya di dinding makam dan kuil. Di dalam kitab Taurat, hudhud juga terdaftar dalam hewan yang menjijikan dan haram dimakan. Namun dalam peradaban Persia, hudhud dipandang sebagai simbol kebajikan. Sementara dalam literatur Islam, kisah hudhud kita temukan dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman mengumpulkan dan memeriksa seluruh pengikut-pengikutnya, baik dari kalangan manusia, jin, dan binatang, termasuk burung-burung. Berdasarkan pemeriksaannya, Nabi tidak melihat burung hudhud. Karena ketidakhadiran burung hudhud tersebut, beliau berjanji akan memberi hukuman yang keras kepada hudhud. Tidak menunggu lama, hudhud datang dengan kabar dari negeri Sabah tentang seorang ratu dengan kerajaan cukup besar, tapi tidak menyembah dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Atas berita yang dibawa oleh burung hudhud tersebut, terjadi korespondensi antara Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis yang kemudian berakhir dengan masuk Islamnya Ratu Bilqis. Kisah tersebut diabadikan dalam Al-Quran Surat An-Naml. Ini sebagian dialog antara Nabi Sulaiman dengan hudhud. Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud, lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk." Al-Quran Surah An-Naml ayat 22 hingga 24. Hewan lain yang dilarang manusia untuk dibunuh adalah semut. Semut adalah serangga kecil yang diabadikan Allah dalam Al-Quran menjadi nama salah satu suratnya. Selain itu, semut juga disebut dalam salah satu kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Semut dikenal dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur, yang terkadang terdiri dari ribuan semut per koloni. Jenis semut dibagi menjadi semut pekerja, semut pejantan, dan ratu semut. Semut adalah hewan terkuat di dunia. Walaupun tubuhnya kecil, ia mampu menopang benda dengan beban 50 kali dari beban tubuhnya. Semut merupakan serangga yang istimewa dan unik. Cara-cara hidup mereka menyerupai cara hidup manusia. Komunitas semut mempunyai sistem atau struktur kemasyarakatan lengkap dengan pembagian tugas. Semut juga mengenal sistem peperangan kolektif. Artinya, kelompok semut tertentu yang dipimpin seekor ratu semut dapat berperang dengan komunitas semut yang dipimpin oleh ratu lainnya. Sementara hewan lain umumnya bertarung individu-individu. Semut ternyata juga mengenal sistem perbudakan. Alih-alih sebagai ghanimah,
Telur sebagai harta benda utama dari pihak semut yang kalah perang akan dikuasai dan diangkut oleh pihak semut pemenang. Telur-telur ini akan dijaga sampai menetas dan bayi semut ini akan dijadikan budak-budak mereka yang menang. Selain itu, semut juga mengenal sistem peternakan. Pada daun pohon jambu, mangga, rambutan atau lainnya, kadang terdapat jamur putih lembut. Di sana ada hewan kecil berwarna putih yang menghasilkan cairan manis. Semut tahu hewan ini malas berpindah. Karena itu semut membantu memindahkannya ke tempat baru jika lahan di sekitar itu telah mulai tandus. Dan setelah itu, semut dapat memerah cairannya setiap periode panen. Sampai saat ini, belum diketahui hewan lain yang mengenal sistem perbudakan dan peternakan seperti layaknya semut. Semut disebut-sebut di dalam kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan rasul Allah yang diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu dapat mengerti bahasa binatang. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sedang melintasi sebuah jalan yang di jalan itu terdapat gerombolan semut. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa semut-semut tersebut dapat berbicara satu sama lain. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Al-Quran, Surah An-Naml ayat 18. Ayat tadi menyatakan bahwa semut berbicara satu sama lain, dan ada seekor semut yang bertugas memberi komando kepada yang lainnya. Dan memang benar, hasil penelitian mutakhir menunjukkan bahwa semut berbicara seperti halnya manusia bicara. Siapa yang tidak kenal lebah? Lebah atau An-Nahl juga menjadi nama dari salah satu surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Pastinya, banyak keistimewaan yang dimiliki serangga ini sehingga namanya termaktub dalam kitab suci. Lebah juga sangat terkenal karena produksi madunya yang memiliki banyak khasiat bagi manusia. Dan uniknya, madu dihasilkan dalam jumlah yang jauh lebih banyak daripada kebutuhan lebah. Ini mengisyaratkan bahwa minuman berkhasiat ini memang diciptakan agar bermanfaat bagi manusia. Sumber makanan lebah adalah nektar yang tidak dijumpai pada musim dingin. Oleh karena itu, lebah mencampur nektar yang mereka kumpulkan pada musim panas dengan cairan khusus yang dikeluarkan tubuh mereka. Campuran ini menghasilkan cairan kaya manfaat, yaitu madu. Madu ini menjadi cadangan makanan bagi lebah yang disimpan untuk musim dingin mendatang. Sungguh menarik, ternyata lebah menyimpan madu jauh lebih banyak dari yang sebenarnya mereka butuhkan. Mengapa lebah tidak menghentikan pembuatan dalam jumlah berlebih ini, yang nampaknya hanya membuang-buang waktu dan tenaga? Jawabannya adalah karena lebah bekerja bukan atas perintah dirinya sendiri. Lebah bekerja berdasarkan insting yang Allah titip kepadanya. Madu yang dihasilkan bukan hanya untuk diri mereka sendiri, melainkan juga untuk manusia. Sebagaimana makhluk lain di alam, lebah juga mengabdikan diri untuk melayani manusia. Sama seperti ayam yang bertelur, setidaknya sebutir setiap hari. Dan induk sapi yang menghasilkan susu jauh melebihi kebutuhan anak-anaknya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 68 hingga 69. Menengok kehidupan di sarang lebah sungguh menakjubkan. Lebah harus melaksanakan banyak tugas, dan mereka mengatur semua ini dengan pengaturan yang luar biasa. Kehidupan lebah di dalam sarang sangatlah menakjubkan.
Lebah melakukan banyak pekerjaan dan mereka berhasil melakukannya dengan baik. Selain madu yang bermanfaat bagi manusia, perilaku lebah juga bisa menjadi hikmah dan inspirasi bagi orang beriman. Perhatikanlah kehidupan lebah. Lebah hanya menghisap saripati bunga yang bersih dan terjaga. Ini mengajarkan bahwa setiap muslim harus mengambil sesuatu yang baik dan halal. Sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Dari makanan yang bersih, lebah kemudian mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yaitu madu. Maka seorang mukmin haruslah menghasilkan sesuatu yang baik, juga bermanfaat bagi orang lain. Ucapannya, tindakannya, akhlaknya haruslah seperti madu, manis dan berkhasiat. Meski lebah mengambil dari saripati bunga, tapi ia sama sekali tidak merusak bunga itu. Dimanapun lebah hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, hingga dalam bergaul, dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Inilah pelajaran berikutnya yang Allah berikan kepada kita melalui perilaku lebah. Jangan coba-coba mengganggu lebah, sengatanya berbahaya dan mematikan. Meskipun lebah tersebut akan mati setelah menyengat. Seperti itulah orang beriman. Dia punya harga diri dan prinsip yang ia pertahankan sampai mati. Allah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih dan tidak merusak atau mematahkan. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Al-Bazzar. Pemirsa Khazanah, itulah sebagian hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari binatang-binatang yang kita dilarang membunuhnya. Sebagian dari binatang ini juga Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, sehingga dapat dijadikan pelajaran bagi siapapun yang mau belajar. Ya Allah, tambahkanlah pengetahuan kepada kami, dan berilah kami rezeki berupa pemahaman yang benar. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam episode ini. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.